pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan sudut antara garis dengan garis. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkannya ke bahasan yang kedua, yaitu sudut antara garis dengan bidang. Nah, perhatikanlah penjelasan berikut. Untuk menentukan sudut antara garis dengan bidang, itu ada beberapa langkah, tergantung kepada posisinya. Kita ingat bahwa posisinya kan ada 3 hari itu kan, posisi antara garis dengan bidang. Di pertemuan pertama, posisinya ada 3, yaitu yang pertama itu kalau mereka itu saling sejajar, baru yang kedua itu menembus, baru yang ketiga itu terletak pada bidangnya. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, cerita kita yang pertama itu mengenai yang menembus. Saya gambarkan kira-kira begini posisinya. Misalnya ada sebuah bidang datar di sini. Saya katakan ini misalnya bidangnya adalah bidang U. Bidang U ini datar dan bukan jajar genjang ini, karena kebetulan penggambarannya saja jajar genjang. Nah, katakan ada sebuah garis yang menembus bidang ini. Akan ditembus sehingga lanjutannya itu bisa ketemu kemari dan seterusnya. Garis lurus membangun. Katakan bidangnya itu ditembus di titik P. Untuk menentukan sudut yang terbentuk antara katakan garis L dengan bidang U, itu langkah yang pertama adalah pilih titik di garis L. Di garis L. Saya pilih, katakan di sini. Katakan ini langkah pertama tadi. Saya katakan nama titiknya adalah misalnya titik Q. Ya. Langkah yang kedua adalah tarik garis. Tarik garis dari Q yang tegak lurus ke U. Jadi dari U kita tarik garis yang tegak lurus, dari Q kita tarik garis yang tegak lurus ke bidang U. Jadi sinon tarik begini. Oke. Nah, kalau sudah kita tarik begini, katakanlah titik tembusnya itu di titik, misalnya titik tembusnya itu di titik Q, di Q aksen. Nah, langkah yang ketiga, hubungkan P ke Q aksen. Langkah yang kedua tadi, lupa saya di sini. Langkah yang kedua itu kita di sini menandai titik Q aksen. Tadi ini Q, ini Q aksen. Q aksen itu diperoleh dari titik Q, ditarik garis dari Q yang tegak lurus ke bidang U. Nah, langkah yang ketiga adalah menghubungkan dari P ke Q. Oke, kita hubungkan dari P ke Q aksen yang ini. Sehingga terbentuk, hasilnya di sini terbentuk yang keempat itu terbentuk sudut Q aksen, yaitu ini. Nah, inilah sudut yang dimaksud. Jadi sudut antara garis L dengan bidang U adalah sudut Q aksen. Saya ulangi langkahnya. Kita pilih titiknya, sembarang saja, katakan di titik Q. Lalu yang kedua adalah menarik garis dari Q ke U yang tegak lurus ke bidang U-nya. Katakan memotong di titik Q aksen, ngomong Q aksen. Ini Q aksen. Baru langkah ketiga adalah menghubungkan dari P ke Q aksen, sehingga terbentuk sudut yang keempat ini, terbentuk sudut QP aksen. Maka sudut antara garis L
dengan bidang U adalah sudut QPQ aksen. Sampai di sini bisa diikuti ya. Perhatikan misalnya contoh berikut. Misalnya diberikan sebuah kubus, saya gambarkan di bawah ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk, kita misalkan lah panjang rusuknya itu sama dengan A cm. Masing-masing panjangnya A. Jadi, nah misalnya pertanyaannya, tentukanlah sudut yang terbentuk antara, katakanlah misalnya garis AG dengan alas A, B, C, D. Katakan ini contoh yang pertama. Nah, untuk menyelesaikannya, yang perlu harus kita buat dulu adalah, kita buat dulu mana objek-objek yang dimaksud. Kalau alas jelas yang ini, A, B, C, D. Nah, sekarang tinggal garis AG-nya. Sekarang perhatikan garis AG yang ini. A ke G. Oke. Lanjutannya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, maka dari garis AG ini kita pilih titiknya. Nah, biasanya untuk menentukan titik-titiknya itu kita pilih di ujung saja. Kita pilih di ujung-ujung saja, di ujung sini. Nah, jadi dari ujung sini kita tarik garis lah, kita bayangkan sekarang dari G ke yang tegak lurus. Kemari, ke alasnya ini. Nah, kebetulan itu akan memotong di C. Jadi garis yang kita dimaksud, langkah pertama adalah garis rusuk GC sendiri. Maka langkah selanjutnya adalah kita tarik garis dari sini, zone, sehingga terbentuk sudut di bawah ini. Nah, perhatikan, sehingga sudutnya itu ini yaitu sudut GAC. Nah, untuk menentukan sudut GAC, perhatikan segitiga, lihat segitiga ACG. Segitiga ACG itu merupakan segitiga siku-siku di titik C. Saya gambarkan sekali lagi segitiganya begini. Son. Ini titik A, C, lalu titik G. Dengan panjang-panjangnya itu, kalau AC ini A akar 2 karena merupakan diagonal bidang. Baru CG sendiri itu A, baru AG itu adalah A akar 3 karena diagonal ruang, dan ini sudutnya. Untuk menentukan nilai sudutnya itu boleh kita gunakan salah satu perbandingan saja. Misalnya saya ambil sinus theta. Sinus kita ingat, sin itu sama dengan depan per miring. Ini berarti depannya itu A, per sisi miringnya itu A akar 3. Di sini bisa diikuti ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan kan, berarti masih 3 kan, non itu son. Berarti sama dengan 1 per akar 3. 1 per akar 3, kalau kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, ini sama dengan 1/3 akar 3. Nah, apakah misalnya mau tengok-tengok ya, ada untuk akar 1/3 akar 3, apakah merupakan nilai sudut istimewa? Ada dengan sinus, misalnya kalau kita ambil sinus 0, 30, 45, 60, dan 90. Misalnya pilihannya dalam derajat. Sinus 0 itu 0, sinus 30 setengah, jadi setengah akar 2, setengah akar 3, dan ini 1. Dan ada 1/3 akar 3. Maka untuk menentukan besaran sudut tetanya itu kita gunakan kalkulator, sama seperti menggali kalkulator. Kita hitung dulu 1/3 akar 3 ini berapa. 1/3 akar 3 kalau kita hitung dengan kalkulator, jadi kira-kira begini. Saya menggunakan kalkulator laptop untuk menghitungnya. Berarti 3 akar, ini akar 3, 1,7320 dan seterusnya. Lalu kita bagi 3, sama dengan 0,5773, 5773 sekian dan seterusnya. Kita ambil sampai di sini saja, 5773. Maka lanjutannya dapat kita buat bahwa sinus
theta itu sama dengan 0,5773. Sehingga theta itu dapat kita hitung dengan menggunakan kalkulator lagi. Ya, sudut berapa yang sinusnya ini? Langkahnya sama seperti minggu yang lalu. Perhatikan misalnya langkah perhitungannya ini. Untuk menentukan nilai sudutnya, dari sinus theta di sini sama dengan 0,5773. Nah, menghitung tetanya, perhatikan langkah menghitungnya. Anda bisa gunakan kalkulator sendiri, kalkulator biasa. Karchev-Ibu Tuson. Untuk menghitungnya kita tekan yang ini. Kita pastikan dulu posisinya itu dalam DEG, menyatakan degree, derajat. Nah, jadi yang harus kita tekan itu 0,5773, baru trigonometri, ini second, sinus. Hasilnya adalah 35,26. Kita ambil hanya 2 derajat, 2 desimal saja. Maka hasilnya itu sama dengan 35,26 derajat. Di sini 35,26 derajat. Maka sudut yang terbentuk antara AG dengan ABCD adalah 35,26 derajat. Kalau yang kebetulan begini tidak istimewa. Tapi misalnya coba kita perhatikan soal yang sama. Kubus yang sama di sini. Misalnya berapakah sudut yang terbentuk antara CF? Misalnya yang kedua saya pilih CF dengan EFG, katakanlah misalnya EFGH yang ini. Kalau antara CF dengan EFGH, kita tarik dulu garisnya kan, kita bentuk dulu garisnya begini. Oh, maju perjolo CF. Sorry. Ini CF. Nah, lanjutannya dari C kita tarik garis yang tegak lurus ke EFGH. Sub. Kebetulan itu merupakan IC sendiri. Maka sudut yang terbentuknya ini. Nah, kuning ngomong ini sebentar. Ini nih. Maka sudutnya adalah sudut CFG. CFG. Saya gambar sekali lagi segitiganya. Kedua, CFG. Jadi kira-kira begini. Zone. C ditorok. Sorry. Ini C di bawah. C, F, G. Ini panjang sisinya A, lalu ini A akar 2. CF itu merupakan diagonal ruang. Nah, sudutnya itu sendiri di sini. Di jangan non. Nakin. Hanya donakin nalari gabi tuson. Sehingga kalau misalnya kita ambil, katakanlah ini biar nggak sama dengan ini, jangan theta lagi. Katakanlah ini alpha. Maka kalau misalnya kita ambil sinus alpha itu sama dengan depan per miring. Karena ini tadi. Berarti depannya itu A dan sisi miringnya adalah A akar 2. Jebrek noktuson, maka tinggal sama dengan 1 per akar 2. Kita kali akar 2 per akar 2, jadi sama dengan setengah akar 2. Itu sinusnya. Sinus alfa. Nah, alfanya itu ya sudah lihat saja tabel yang ini. Sudut berapa yang nilai sinusnya itu sama dengan setengah akar 2? Jawabnya 45. Maka alfa sama dengan 45. Jadi tidak melulu harus menggunakan seperti ini yang kalkulator tadi. Boleh saja ini menggunakan karena kebetulan sudutnya istimewa. Bisa diikuti ya. Nah, perhatikan misalnya soal selanjutnya. Misalnya di sini saya pilih sebuah limas. Limasnya saya katakan limas T, A, B, C, D. Dengan panjang-panjang rusuk. Misalnya kalau ini kita buat ini 4, katakanlah ini 5 dan seterusnya. Masing-masing ini 5 dan seterusnya. Misalnya pertanyaannya begini. Tentukan sudut antara AT atau TA dengan ABCD. TA dengan ABCD. Sesuai dengan definisi yang tadi kita gambarkan dulu yang mana sudutnya. T
Kita tarik juga garis dan tegak lurus to ABCD. Susun. Lalu kembali posisi titiknya, kita katakanlah titiknya ini titik S. Nah, selanjutnya dari A kita tarik garis ke S. Dari A kita tarik garis ke S yang ini. Oke. Nah, sehingga terbentuk sudut di sini itu ini. Jadi, bentarnya harus lengkungan di sini, maka terbentuk sudut di sini. Nah, maka sudutnya yang terbentuk adalah sudut TAS. Maka sudutnya yang harus kita hitung adalah sudut TAS itu berapa? Pertanyaannya. Nah, dari panjang-panjang sisinya yang ini dapat kita ambil besarannya, bahwa kalau ini 4, ini juga 4, 4, ini 5, 5, 5, 5 dan seterusnya. Berarti dapat kita hitung misalnya bahwa AC itu sama dengan, karena merupakan diagonal dari persegi, langsung saja nanti 4 akar 2. Sehingga AS itu sama dengan setengah dari AC, berarti sama dengan 2 akar 2. Ini 2 akar 2, 5. Berarti kira-kira gambar segitiganya kira-kira saya gambarkan begini. Kalau saya pisahkan. Nah, nomor sudutnya sebesar sudut theta. Ini A, S, T. Ini 5, 2 akar 2. Apa perlu kita menghitung ini? Misalnya, ya boleh saja kan, karena bukan sudut istimewa, boleh saja nanti karena sudah memuat di sini samping dan sisi miring. Kosinus dari theta itu sama dengan samping per miring. Sudah ada sampingnya, sudah ada miringnya. Berarti boleh kita ambil cos saja. Maka kosinus theta itu sama dengan samping, dalam hal ini AS per sisi miringnya, AT. Sehingga kosinus theta itu sama dengan sampingnya itu 2 akar 2 per 5. Ini kosinusnya. Sehingga untuk menentukan, karena ini bukan sudut istimewa, menentukan besar sudutnya nanti kita gunakan lagi kalkulator. Baik, perhatikan cara menghitungnya. Karena bukan sudut istimewa yang ini kan. Nah, ini 2 lalu akar. Oke, segini 1,4 sekian. Lalu dikali 2. Sama dengan itulah 2 akar 2. 2 kali akar 2 segini. Lalu kita bagi dengan 5. Sama dengan 0,5657 lainnya, karena 8 di belakang ini. Maka kosinus tetanya itu sama dengan 0,5657. Oke, kita tuliskan kemarin. 0,5657. Maka theta itu sama dengan cos pangkat min 1 dari 0,5657. Sedia sudutnya besar kosinusnya sama dengan 0,5657. Kembali tadi kalkulator, maka kita buat begini kan. Ini trigonometri, yang ini tadi second cos. Hasilnya adalah 55,55 derajat. Sudutnya sama dengan sudut yang terbentuk antara AT dengan ini ABCD, 55,55 derajat. Saya cek lagi lah. Nah, ini pas tadi ya, 55,55 derajat yang ini. Maka sudut yang terbentuk antara AT dan ABCD adalah 55,55 derajat. Oke. Sampai di sini saja video Bapak untuk hari ini. Untuk soal-soal yang selanjutnya nanti kita lihat lihat saja soal yang sudah saya bagikan pada minggu-minggu sebelumnya. Itu kan saya batasi jangan hanya yang proyeksi, jangan dibahas yang proyeksi dan yang sudut. Nah, sekarang lihatlah soal mengenai sudut di situ. Tandai mana yang kira-kira susah. Minggu depan akan kita bahas. Oke, selamat belajar.